Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Puspita, kelas 12 pemasaran B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. A. Memahami makna beriman kepada hari akhir. Hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan, sedangkan menurut istilah hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta beserta isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. 1. Hari akhir menurut Al-Quran. Hari akhir dalam Al-Quran dibagi menjadi dua, yaitu 1. Kiamat Sugro. Kiamat Sugro adalah kiamat awalan atau pertanda sebelum menuju kiamat kubro, serta kiamat ini hanya menimpa sebagian makhluk. Contoh kiamat Sugro adalah sakit, kematian, bencana alam seperti banjir, tsunami, kebakaran, gempa bumi, dan sebagainya. 2. Kiamat Kubro. Kiamat Kubro adalah hari di mana seluruh alam semesta mengalami kehancuran termasuk seluruh hamba Allah kecuali Subhanahu wa taala sendiri. Contoh kiamat Kubro adalah kehancuran alam semesta, seluruh makhluk mengalami kematian secara serentak. 2. Hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. A. Menurut geologi, bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya, bumi akan bergeser dari matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor. B. Menurut teori fisika, ketika matahari tidak muncul karena tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya, gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik sehingga hancurlah bumi. B. Periode hari akhir. 1. Yaumul Ba'ats. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. 2. Yaumul Hasyr. Hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan, kemudian semua digiring ke tempat yang luas yaitu padang mahsyar. 3. Buku catatan. Buku catatan berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. 4. Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Yaumul Mizan adalah timbangan yang adil berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. Setiap orang ditimbang amalannya dengan seadil-adilnya. 5. Asyirat. Asyirat adalah jembatan yang terbentuk di atas neraka menuju surga. Mudah sulitnya melewati asyirat itu tergantung kepada amal setiap manusia. 6. Yaumul Jaza. Yaumul Jaza yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa taala, balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalan selama hidup di dunia. 7. Balasan perbuatan baik dengan surga. Setelah seluruh manusia dihisab dan melalui timbangan, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. 8. Balasan perbuatan buruk dengan neraka. Orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maka akan menerima balasan yang jahat pula. C. Hakikat beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. D. Hikmah beriman kepada hari akhir. 1. Muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral. 2. Menyejukkan dan menggembirakan hati. 3. Senantiasa tentram, kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. 4. Senantiasa beramal baik kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Menghindari niat yang buruk. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.